Berapa menit, Pak? Diatur sendiri ya. Ya. Terima kasih pimpinan dan seluruh anggota yang saya hormati, Pak Dirut beserta seluruh jajaran direksi dan hadirin hadirat yang saya muliakan. Pertama, tentu saya juga harus memberikan apresiasi kepada Pak Dirut atas prestasi dan terus meningkatkan kemampuan PLN sebagai komplit. PLN itu dari mengelola dari hulu ke hilir soalnya, dan sebagai institusi negara yang diamanatkan untuk mempertahankan elektrifikasi di seluruh Indonesia, tentu seluruhnya harus memberikan daya dukung. Karena sekarang kalau mati 2 jam saja kita sudah teriak-teriak, kulkas sudah tidak berfungsi, Pak Demer sudah kepanasan, di sini mati sejam aja pasti berteriak gitu ya. Artinya bahwa betapa pentingnya sekarang listrik menjadi kebutuhan, bukan lagi kebutuhan sekunder, menjadi kebutuhan primer. Oleh karenanya berbagai prestasi tentu harus terus dipertahankan dan terus ditingkatkan kemampuannya. Ada beberapa hal yang tentu ingin menjadi pendalaman saya. Pertama, terkait dengan arah dan kebijakan ke depan. Mau kemana PLN ini? Ya. Setelah kemudian era fuel dulu selesai, kemudian beralih ke era gas sendiri, kemudian terombang-ambing dan masuk di era batu bara, dan era batu bara pada akhirnya juga akan selesai. Ini mau kemana arahnya? Kalau ke energi terbarukan, menurut saya ini juga memerlukan size yang sangat besar, investasi dan size yang sangat besar. Apakah itu untuk solar cell, untuk energi bayu, maupun energi lainnya. Memang yang paling memungkinkan, paling murah dan sustain itu adalah sebetulnya energi tenaga air, yang mestinya ini masih terus bisa kita kembangkan, namun investasinya juga cukup besar. Oleh karena itu saya mempertanyakan kemana arah ke depan PLN. Kalau kemudian bahwa Pak Darmo hari ini bisa memimpin PLN dengan baik, mungkin dalam 2 tahun ini, tahun kedua ya Pak Darmo ya, Dirut. Nah, pokoknya tahun kedua memimpin PLN yang sebelumnya bagus, sebelumnya juga bagus, kemudian semakin baik, tentu harus dipikirkan, karena kebutuhan listrik ini bukan menurun, tapi justru akan lebih meningkat. Apalagi kalau seluruh kebutuhan dapur dan perjalanan semuanya menggunakan listrik ke depan, ini akan semakin meningkat kebutuhannya. Semakin meningkat demand, supply-nya bagaimana? Kalau kemudian energi primer yang saat ini menjadi kemampuan produksi listrik di Indonesia pada akhirnya juga akan habis. Jadi mohon ini saya kira coba arah kebijakannya kemana, sudah dipikirkan tidak oleh teman-teman di PLN bahwa mungkin ya 2 tahun 3 tahun ke depan harus sudah dikembangkan, misalkan ya tidak tabu lah membicarakan tenaga nuklir misalkan, ya tidak tabu gitu ya. Negara-negara lain, negara maju sudah menggunakan itu gitu. Kita masih berdiskusi dan berdebat gitu. Bahkan di dalam undang-undangnya kan sudah ada. Kenapa menjadi undang-undang energi baru terbarukan? Karena di dalamnya bisa menggunakan energi baru bagi Indonesia, yaitu energi nuklir. Dibicarakan menurut saya ini bisa gitu ya. Yang kedua, terkait dengan kehandalan, ini yang saya ingin flashback sedikit ke belakang terkait dengan bagaimana naiknya harga batu bara pada waktu itu. Ya lagi-lagi saya bukan mengungkap masa lalu gitu ya, karena ketika harga batu bara naik di atas 150 US dollar pasti kolab lah PLN, nggak bisa apa-apa. Apalagi kalau kemudian double trouble, misalkan pada sisi lain harga komoditas ataupun energi primer naik, tapi pada sisi lain juga rupiah terdepresiasi, saya kira ini juga akan menjadi persoalan tersendiri bagi PLN.
Nah, oleh karena itu dalam jangka pendek, kalau melihat atau melakukan forecasting terhadap situasional dan situasi saat ini seperti apa, gitu ya. Apakah memang harus tetap ada yang namanya domestic market obligation, itu masih tetap harus ada? Apakah masih tetap harus ada yang namanya domestic price obligation, gitu ya, sehingga membatasi nilai harga-harga energi primer? Sekarang kan semuanya ditekan, harga gas ditekan. Kalau gas dan minyak itu ada jatahnya pemerintah, DMO jatahnya pemerintah, gitu loh. Tapi kalau di batu bara kan tidak ada. DMO memang itu menjadi policy yang betul-betul menjadi tekanan kepada korporasi. Dan ini yang menurut saya, bagaimana pola pikir Pak Dirut dan kawan-kawan menyikapi jika kemudian hal-hal seperti ini terjadi. Karena kalau naik 100 US dollar saja kan sudah goyang-goyang juga. Artinya kalau dibicarakan, disampaikan bahwa kehandalannya cukup ataupun tadi dapat dikatakan handal, apakah juga handal pada sisi itu jika kemudian ada terpaan persoalan-persoalan kenaikan energi primer maupun terdepresiasinya rupiah, karena sebagian besar listrik dibeli di dalam US dollar. Yang ketiga yang menjadi catatan saya adalah terkait dengan take or pay, Pak. Menurut saya harus diakhiri era take or pay untuk energi yang basisnya memang bisa dikurangi. Untuk pembangkit yang berenergi primernya batu bara, menurut saya bisa kok, gitu. Pembakarannya saja dikurangi, gitu. Jadi kalau untuk gas mungkin, karena gas itu begitu dia keluar itu susah lagi untuk ditahan, dia memang harus dilepas, gitu. Nah, tetapi kalau untuk batu bara itu sebetulnya masih bisa di manage, gitu. Ya kalau mau diturunkan dari 300 megawatt ke 200 megawatt, ya pembakarannya dikurangi, bisa begitu ya Pak Billy ya. Saya pernah mengunjungi beberapa pembangkit, bisa di setel. Saya coba setel, Pak. Saya bilang setel berapa? Dari 300 turunkan ke 250, bisa di setel, Pak. Gitu. Pembakarannya dikurangi. Artinya hentikanlah era take or pay ini, sehingga betul-betul bisnisnya fair. Gitu. Bagi PLN tentu juga menguntungkan. Kalau bisa juga mungkin Pak Haikal, kesimpulan Komisi 6 supaya juga ada bekal kekuatan politik untuk mengambil keputusan di tingkat PLN dibawa kepada pemerintah, ke pemerintah, ya take or pay ini ditinjau kembali lah, gitu ya. Meskipun tadi sudah ada contoh yang bagus bahwa bisa menekan 41 triliun akibat take or pay, 47 triliun akibat take or pay. Ini sudah cukup bagus, gitu. Tapi ya selebihnya menurut saya ini yang harus terus ke depan bagaimana kita lakukan. Yang keempat, masihkah sampai saat ini PLN membutuhkan penyertaan modal negara, gitu. Nah, kalau penyertaan modal negara masih dibutuhkan, saya sih usul ya, kalau memang elektrifikasi untuk kebutuhan rumah tangga, kemudian untuk transportasi dan lain sebagainya ke depan menjadi arah dan kebijakan PLN, coba kita bikin pilot project, Pak, gitu. Rasanya Komisi 6 setuju lah bikin itu ya, pilot project untuk bagaimana kebutuhan rumah tangga dikonversi kepada elektrifikasi dan kemudian ya kan ada PNM masalahnya di sini, gitu loh. Nah, masa nggak penyertaan modal negara kita nggak pernah tahu nilai dan manfaatnya bagi rakyat, gitu loh, secara langsung. Kalau itu kan bisa tahu Pak Dirut kita, gitu. Nah, ini bisa tahu. Kemudian yang kelima tentang Iconet. Tadi saya sempat bicara dengan Pak Ari, Pak Dirut Iconetnya, Icon Plus, dan saya ngetes aja tadi. Saya mau pasang, kalau bisa besok pasang. Saya profesional, saya bayar, saya tidak minta gratis. Saya mau pasang, coba dibuka. Ternyata jaringan ke tempat saya tidak ada. Padahal mindset saya, Pak Ari,
Mindset saya itu berpikir dulu, setiap pelanggan yang ada listriknya itu pasti sudah ada kabelnya gitu. Mindset saya begitu. Apalagi ya saya ini kan tinggal bukan di kampung-kampung amat lah seperti Pak Demer gitu. Kalau Pak Demer kampung banget sana gitu. Jauh dari Jakarta maksudnya. Maksudnya itu saya tinggal di kota gitu ya, tapi kok begitu dicek masih belum terpasang jaringan. Nah maksud saya ya kalau memang Iconet ini akan dikembangkan sebagai derivatif bisnis di PLN, ya dibundling aja Pak. Kalau harganya 200.000, 300.000 nggak terasa kok. Saya bayar PLN kalau nambahnya 200-300.000 nggak terasa gitu. Dibundling aja, tapi jangan kepada yang kelas menengah ke bawah. Mungkin yang tadi ada 25 pelanggan, yang 25 juta pelanggan yang itu di atas 90 volt ampere, mungkin itu bisa untuk dibundling gitu, sehingga juga efisien bagi siapa? Bagi si pemilik rumah yang menggunakan wifi maupun juga untuk PLN juga punya values di situ gitu. Karena kalau dikali 300 kali 25 juta saja sudah berapa itu? 7,5 triliun. 7,5 triliun Pak. Per bulan, luar biasa. Jadi tinggal ngitung aja, setahun Bapak nambah lagi keuntungannya dari situ. Bundling aja Pak. Itu permohonan nanti harus dengan kejaksaan sekarang. Kejaksaan, KPK, bahwa ini akan dibundling dengan perhitungan-perhitungan yang biaya sesungguhnya kita bisa tekan, tapi nilai manfaatnya akan lebih tinggi gitu ya. Yang terakhir dari saya, dapil Pak. Di dapil saya itu kan ada sutet, sudah saya selayangkan pengaduan ya ke Pak Adi juga ya, ke Pak Wiloyo, Pak Adi, semua saya sudah kirim. Pak Dirut juga. Cuman Pak Dirut suka kadang-kadang telat jawab gitu loh. Nggak apa-apa lah, saya anggap sedang bekerja lah gitu ya. Sedang bekerja, sedang rapat gitu. Ya. Kadang-kadang saya ingatkan, WA aja nggak dibalas, gimana saya bilang gitu. Nah itu. Tapi ya mudah-mudahan sedang kerja, lupa, numpuk. Tapi kalau dianggap enteng, ya tidak jadi amal, ya tidak jadi amal. Nah jadi ini tolong diselesaikanlah kasus-kasus dengan masyarakat. Dan masalah sutet ini sudah terlalu lama. Kalau nggak salah ini kan sudah mulai trial juga Pak Wiloyo ya. Kan Pak Wiloyo nanti menyerahkan kepada Pak Adi kalau nggak salah, yang di Cirebon itu. Ya, itu ada beberapa orang yang tidak dibayar. Jadi coba manajemen pembayarannya tuh ditata bener gitu. Jangan yang ini dibayar, yang ini tidak, yang ini dibebaskan, yang ini diberikan kompensasi. Ini nggak mendidik. Justru dengan cara begini malah menjadikan masyarakat terjadi kecemburuan di masyarakat. Terjadi kecemburuan sosial. Kenapa yang itu dibayar, yang ini nggak dibayar? Kenapa yang ini dibeli, yang ini diberi kompensasi? Kan sama-sama di bawah sutet Pak kami katanya. Kalau mau dibebaskan, bebaskan Pak, kami pergi dari sini, silakan dipagar oleh PLN gitu. Nah ini Pak Darmawan ya, mohon diperhatikan betul. Dan kasus viral juga ini mohon diperhatikan, mindahin tiang listrik harus bayar 4,5 juta di medsos. Yang begini-begini nggak usah lah, PLN masih mampu lah mindahin satu tiang begitu, masa harus pakai bayar-bayar lah gitu kan. Karena itu kan bagian dari pekerjaannya. Kalau sesuatu bagian daripada pekerjaannya, menurut saya nggak usah membebani rakyat. Rakyat sudah banyak terbebani oleh berbagai kehidupannya. Oleh karenanya untuk urusan PLN, urusan dengan rakyat berikanlah permudah supaya juga rakyat merasakan kehadiran negara, termasuk kehadiran PLN di dalam kehidupan sehari-harinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan Pak Haris. Terima kasih.